Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami Muhammad Rega Sugilar, Muhammad Gias Hanif, dan Muhammad Farid Ihsan Maulana. Dalam hal ini kami berterima kasih dan mohon izin kepada Ibu Lida Imelda Kholidah SSOS MSI yang dalam hal ini telah mengizinkan kami untuk melakukan tugas analisis film dalam kajian konteks psikologi komunikasi. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin menganalisis film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak dalam konteks psikologi komunikasi. Film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak ini mengisahkan tentang perjalanan seorang janda di pedalaman Sumba bernama Marlina untuk mencari keadilan atas kejadian pemerkosaan yang menimpanya. Marlina menjadi janda ketika sang suami meninggal dunia dan membuatnya terlilit hutang. Pada suatu malam, para penagih hutang tersebut datang ke rumahnya. Selain mengambil ternak yang dimilikinya, pemimpin kelompok tersebut, Markus, juga memiliki niat jahat pada Marlina. Marlina berhasil meracuni beberapa anak buah Markus, namun ia tak bisa mengelak dari pemerkosaan yang dilakukan Markus. Saat Markus memperkosanya di ranjang, Marlina kemudian mengambil golok dan menebas kepala Markus hingga terputus. Dengan membawa kepala Markus, Marlina berniat untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi di daerah kota. Di perjalanan, ia juga bertemu dengan temannya Novi yang sedang hamil tua dan mencari keberadaan suaminya. Marlina dan Novi kemudian menempuh perjalanan bersama dengan menumpang truk yang lewat. Perjalanan Marlina ini menempuh banyak gangguan. Ia juga dikejar oleh Franz, salah satu anak buah Markus yang sebelumnya sempat kabur. Marlina kemudian terpisah dengan Novi dan meneruskan perjalanan seorang diri menggunakan kuda. Saat tiba di kantor polisi, Marlina justru melihat kenyataan bahwa para polisi tak berniat menangani laporannya dengan serius. Marlina kemudian kembali ke rumahnya, di mana Franz telah menyandra Novi di rumah tersebut. Saat Marlina kembali, Franz langsung memperkosanya. Novi yang tak tahan melihat itu kemudian membantu Marlina dengan memenggal kepala Franz. Film kemudian berakhir dengan Novi yang melahirkan anaknya dan mereka pun pergi dari rumah tersebut. Kemudian izinkan kami menganalisis tokoh Marlina berdasarkan konteks kajian psikologi komunikasi. Banyak faktor situasional yang mendukung sikap dan perilaku Marlina. Faktor geografis, lokasi tempat Marlina tinggal yaitu di tengah bukit, jauh dari tempat keramaian, apalagi ia tinggal sendiri, ini membuat ia terpencil dan tidak kuasa untuk melawan para penagih hutang suami Marlina. Motivasi dan emosi yang hadir saat ia diperkosa menghasilkan pemecahan masalah yang cukup ekstrim. Dapat dikatakan, pembunuhan yang terjadi merupakan aksi pembelaan dirinya. Perjalanan yang Marlina tempuh untuk melapor kepada polisi adalah jalan untuk pembelaan diri selanjutnya yang timbul dari hasil berpikir kreatif yang dimilikinya. Tentu ada hal positif dan negatif bila ia melaporkan perbuatannya sendiri. Namun, kondisi yang dimilikinya ini tentu mampu menjadi alasan kuat perbuatan membunuhnya tadi. Kendati demikian, polisi ternyata tidak dapat membantu banyak terhadap kasusnya. Ini menjadikan konsep diri negatif dari diri Marlina muncul. Rasa putus asa sedikit muncul walau akhirnya ada masalah lain yang harus ia hadapi, berkaitan dengan Novi yang dimana ia juga dilanda bahaya dari ancaman Franz. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakter Novi. Nah, ada yang menarik dari cerita ini yaitu pada sosok Novi ketika di babak ketiga dan keempat ada konsep diri yang bisa kita lihat. Novi ini memiliki konsep diri positif. Dia tetap bersemangat, kreatif, dan selalu positive thinking. Dia tidak putus asa untuk selalu menghubungi suaminya, dan juga ia bisa melakukan problem solving secepat mungkin karena dibantu dengan konsep diri dia yang positif. Pada scan 17 menit 25 detik terjadi memori yang dialami oleh Franz. Ketika Franz melihat salah satu petinggi perampok itu menegurnya, Franz mengingat bahwa itu adalah bosnya, dan ketika bosnya itu memerintah, Franz mengingat dia sebagai anak buah dan yang menegurnya adalah bosnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bos adalah yang mengatur anak buahnya. Dan pada scan 39 menit 15 detik terjadi sensasi terhadap yang dialami Franz
Ketika dia masuk ke dalam rumah dan mengetahui para petingginya itu tewas terbunuh oleh Marlina menggunakan racun, Franz pun keluar dan mengalami persepsi bahwa bau yang tadi diciumnya adalah bau bangkai. Yang sebagaimana kita ketahui adalah bangkai semua makhluk hidup itu sangatlah bau.